syariah. Perkenalkan, nama saya Putri Diasa Fitri, NIM G74219114. Perkenalkan, nama saya Safira Dwintani, NIM saya G74219116. Yang pertama, terdapat analisis ekonomi dunia, di mana pemulihan ekonomi global masih terus berlanjut, walaupun pandemi belum usai. Garis patahan dibuka dari COVID-19. Terlihat lebih gigih jangka pendek, divergensi diharapkan meninggalkan jejak abadi pada kinerja jangka menengah. Pilihan kebijakan menjadi lebih sulit, menghadapi multidimensi, tantangan penurunan pertumbuhan lapangan pekerjaan, peningkatan inflasi, kerawanan pangan, kemunduran akumulasi modal manusia, dan perubahan iklim dengan keterbatasan ruang untuk bermanuver. Perkiraan ekonomi global diproyeksikan tumbuh ke angka 5,9% pada tahun 2021 dan 4,9% pada tahun 2022. Jadi terjadi perbedaan 0,1 poin persentase itu lebih rendah untuk tahun 2021 daripada di pembaruan Outlook Ekonomi Dunia atau WEO pada Juli 2021. Revisi turun pada tahun 2021 itu mencerminkan adanya penurunan peringkat untuk negara maju karena gangguan pasokan, dan untuk negara berkembang itu berpenghasilan rendah. Jadi sebagian besar karena memburuknya efek pandemi. Dinamika ini tuh sebagian diimbangi oleh prospek jangka pendek yang lebih kuat di antara beberapa pengekspor komoditas, pasar negara berkembang, dan ekonomi berkembang. Jadi ketenaga kerjaan umumnya itu diperkirakan akan terus tertinggal dalam pemulihan output. Di luar tahun 2022, pertumbuhan global itu diproyeksikan moderat menjadi sekitar 3,3% dalam jangka menengah. Sedangkan output ekonomi maju itu diperkirakan akan melebihi proyeksi jangka menengah pra-pandemi. Sebagian besar tekanan harga diperkirakan akan mereda pada tahun 2022. Terdapat di beberapa pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang, harga tekanan diperkirakan akan bertahan karena peningkatan harga pangan, efek tertinggal dari harga minyak yang lebih tinggi, dan depresiasi nilai tukar mengangkat harga barang impor. Dengan mempersiapkan ekonomi pasca pandemik yang akhirnya itu sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi pasca pandemik dengan membalikkan dampak pandemik, kemunduran akumulasi modal manusia dengan memfasilitasi peluang pertumbuhan baru terkait teknologi hijau dan digitalisasi, pengangguran ketimpangan, dan memastikan keuangan publik yang berkelanjutan, mengeksplorasi satu dimensi dari agenda kebijakan terkait pentingnya investasi penelitian dasar untuk memacu pertumbuhan produktivitas. Kedua, terdapat analisis makro Indonesia, di mana analisis makro Indonesia ini membantu penganalisa untuk dapat memahami dan menganalisis terkait kinerja perekonomian pada suatu negara. Jadi pada tugas kali ini itu terdapat beberapa data makro ekonomi Indonesia yang kami gunakan untuk menganalisa, yakni terdapat yang pertama terdapat produk domestik bruto atau PDB. Nah, pada tahun 2022 itu sektor ekonomi domestik itu dipercaya sebagai salah satu pendorong kebangkitan ekonomi nasional. Nah, dengan UMKM ini menjadikan penggerak utamanya. Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan guna untuk membantu UMKM agar naik kelas, baik melalui kebijakan yang kondusif, pendampingan, maupun akses dalam pembiayaan. Staf ahli bidang ekonomi makro juga mengaku cukup optimis terkait target pada tahun 2022 yang dimana sebagai tahun penyesuaian dengan new normal dengan penanganan pandemi sebagai tantangan utama yang akan dapat tercapai. Mengingat banyaknya berbagai peluang, termasuk perencanaan investasi yang telah terhitung, serta realisasi investasi yang selama ini sempat tertunda. Selain itu, terdapat 3 sektor lain yang akan didorong sebagai sektor tambahan, yakni hilirisasi sumber daya alam, ekonomi hijau, serta ekonomi digital. Dalam ekonomi digital, kata Indra itu dibutuhkan
peningkatan ekosistem, literasi, serta digitalisasi UMKM. Jika dilihat berdasarkan PDB atas dasar harga konstan, itu sebagian besar sektor lapangan usaha 12 dari 17 sektor di Indonesia pada PDB tahun 2017 hingga 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan. Namun hanya 5 sektor lapangan usaha yang masih menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor informasi dan komunikasi, serta pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor penggandaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta sektor real estate. Yang kedua, terdapat inflasi, di mana dapat dilihat dalam tabel di link www.bi.go.id bahwasannya selama tahun 2021 inflasi tertinggi itu dilihat pada bulan November dengan nilai inflasi 1,75%. Nah, dari inflasi bulan November yang tinggi itu mengindikasikan adanya perbaikan ekonomi Indonesia yang berdampak pada reksadana berbasis saham dan juga obligasi berpotensi bergerak positif. Namun pada bulan Desember 2021 itu diperkirakan inflasi akan naik lebih tinggi daripada bulan November. Kenapa kok bisa naik? Karena komoditas cabai rawit dan minyak goreng. Yang ketiga, terdapat tingkat bunga, di mana Bank Indonesia telah menambahkan likuiditas atau kuantitatif easing di perbankan sebesar 129,92 triliun pada tahun 2021. Dan Bank Indonesia itu melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana guna untuk pendanaan APBN pada tahun 2021 sebesar 142,54 triliun yang terdiri dari 67,08 triliun melalui mekanisme lelang utama dan 75,46 triliun melalui GSO. Jadi, pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK itu tercatat 7,69%, melambat dibandingkan bulan sebelumnya, sejalan dengan pemulihan aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga PUAB overnight dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 50 bps dan 171 bps sejak bulan September 2020 menjadi 2,80% dan 3,28% pada bulan Desember 2021. Di pasar kredit, penurunan SBDK perbankan terus berlanjut, diikuti penurunan suku bunga kredit baru. Tingkat bunga sangat penting bagi pasar modal karena tingkat bunga yang turun merupakan sinyal positif terhadap harga saham. Penguatan nilai tukar rupiah itu didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. Dengan adanya perkembangan tersebut, rupiah sampai dengan 18 Agustus 2021 mencatat depresiasi sekitar 2,24% dibandingkan dengan level akhir pada tahun 2020. Relatif lebih rendah dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya. Namun, Bank Indonesia terus memperkuat adanya kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar. Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing menyebabkan harga saham naik dan mendorong investor untuk berinvestasi di pasar modal karena turunnya mata uang asing. Yang kelima, terdapat anggaran defisit, di mana merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Jadi belanja terhitung lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Berikut laporan mengenai anggaran defisit.
Yang A, APBN pada tahun 2021 diproyeksikan mengalami defisit sebesar 5,70% terhadap PDB, jadi lebih kecil daripada anggaran defisit tahun lalu yang sebesar 6,09%. Yang B, defisit APBN pada tahun 2021 itu ditempuh dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif dalam rangka mendorong adanya pengelolaan fiskal yang fleksibel, prudent, dan sustainable. Yang C, rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer pada tahun 2021 itu sebesar 633,1 yang terhitung lebih kecil daripada tahun sebelumnya sebesar 700,4. Dan yang D, Indonesia itu mengalami anggaran defisit dikarenakan belanja negara itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Yang keenam, terdapat investasi swasta. Berdasarkan studi Standard Chartered, peluang investasi swasta itu mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia itu bisa mencapai 3.821 triliun. Sementara untuk totalnya peluang di negara-negara berkembang di dunia bisa mencapai 136.473 triliun. Nah, peluang investasi terbesar terdapat pada sektor kelistrikan sebab itu diproyeksikan peluang investasi itu mencapai 2012 triliun. Selain itu terdapat peluang investasi juga di bidang peningkatan infrastruktur transportasi sebesar 1.030 triliun. Sementara yang lainnya ada bidang perbaikan akses digital yang mencapai 733 triliun. Untuk itu, pihak swasta diproyeksikan memiliki peluang investasi sebesar 54,6 triliun. Jadi, investasi pada infrastruktur berkelanjutan menjadi penunjang yang sangat penting untuk mencapai SDGs pada tahun 2030, di mana populasi di Indonesia yang besar menjadikan peluang yang cukup besar bagi swasta untuk berinvestasi dengan dampak yang nyata. Adanya peningkatan investasi swasta merupakan sinyal yang positif bagi pemodal, sebab investasi swasta akan meningkatkan PDB sehingga dapat meningkatkan pendapatan konsumen. Yang ketujuh, terdapat neraca perdagangan dan pembayaran. Berdasarkan data BPS, surplus neraca perdagangan di Indonesia November 2021 tetap tinggi mencapai 3,51 miliar dolar Amerika Serikat meskipun terhitung lebih rendah dibandingkan surplus bulan sebelumnya sebesar 5,74 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan di Indonesia mencatat nilai positif sejak Mei 2020. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari hingga November 2021 secara keseluruhan mencatat surplus 34,32 miliar dolar Amerika Serikat, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2020 sebesar 19,52 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan November 2021 dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang tetap tinggi di tengah defisit neraca perdagangan migas yang meningkat. Tak hanya itu, defisit neraca perdagangan migas meningkat dari 0,87 pada bulan Oktober menjadi 1,69 miliar dolar Amerika Serikat pada November 2021. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan impor migas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor migas. Secara keseluruhan, NPI mengalami surplus sebesar US dollar 10,7 miliar pada triwulan 3 2021. Nah, dikontribusikan oleh neraca TB dan TMF yang mengalami surplus. Selanjutnya ada bab 2 yakni analisis industri. Analisis industri sendiri dilihat dari indeks harga saham gabungan atau IHSG yang mengalami pencapaian pada tahun 2020 yang diantaranya yang pertama ada IHSG berhasil mencatatkan rekor tertinggi baru di level 6.691.
diikuti dengan kapitalisasi pasar dengan nilai total 8.215 triliun. Yang kedua ada selain itu rata-rata nilai transaksi meningkat sebesar 45% menjadi 13,4 triliun per hari, yang diikuti dengan peningkatan frekuensi sebanyak 91% menjadi 1,3 juta transaksi per hari. Yang selanjutnya, hingga akhir Oktober 2021, investor pasar modal telah mencapai 6,7 juta investor atau tumbuh menjadi 7,5 kali lipat. Yang selanjutnya ada peningkatan yang turut diikuti dengan jumlah investor yang aktif bertransaksi. Dari hasil analisis industri tersebut bisa disimpulkan bahwasanya analisis industri adalah tahap penting yang perlu dilakukan investor, baik meminimalkan resiko maupun untuk mengidentifikasi industri yang mempunyai prospek yang bisa menguntungkan. Selain itu, ada 9 klasifikasi industri di Indonesia, yang mana menurut kami selaku penulis, yang pertama ada sektor pertanian. Pada sektor pertanian sendiri, hasil PIR dan IPS-nya menunjukkan pada perusahaan Salim Infomas Pratama Tbk selaku tertinggi. Yang kedua ada sektor pertambangan yang jatuh pada perusahaan Aneka Tambang Tbk selaku IPS dan PIR yang tertinggi. Yang ketiga ada sektor industri dasar dan kimia atau Basic Industry and Chemical, yang mana jatuh kepada Chevron Pokpan Indonesia Tbk dan Barito Pacific Tbk dengan IPS dan PIR tertinggi. Yang keempat ada sektor Aneka Industri atau Miscellaneous Industry, di mana saham Gaya Abadi Sempurna Tbk selaku IPS dan PIR tertinggi. Yang keenam ada sektor industri barang konsumsi atau Consumer Goods Industry, di mana saham Unilever Indonesia Tbk dengan nilai IPS dan PIR tertinggi. Yang mana pada sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan, pada saham Metropolitan Kencana Tbk dengan IPS dan PR tertinggi. Dan pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, pada sektor Sarana Menara Nusantara Tbk. Selanjutnya pada sektor finansial menunjukkan bahwa saham Bank Sentral Asia Tbk dan Sinarmas Multiarta Tbk menunjukkan IPR dan PS tertinggi. Dan yang terakhir pada sektor perdagangan jasa dan investasi menunjukkan pada saham Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan IPS dan PIR tertinggi. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya berdasarkan penjabaran analisis makro di atas dan analisis industri menunjukkan bahwasanya saham terbaik itu jatuh pada industri keuangan dengan saham pada perusahaan Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Selain itu, pada pasar modal Indonesia juga semakin bergairah, yang mana ditandai dengan menghijaunya indeks harga saham gabungan pada semua sektor, dikecualikan pada indeks harga konsumsi non-primer, indeks tekno, dan indeks transportasi yang melemah masing-masing sebesar 1,27%, 3,39%, dan 3,89%. Bab 3, analisis fundamental, yang memiliki definisi yaitu suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Analisis fundamental akan membandingkan nilai intrinsik suatu saham dengan harga pasarannya guna untuk menentukan apakah harga saham tersebut sudah mencerminkan nilai intrinsiknya atau belum. Analisis fundamental saham akan dilakukan dengan menganalisis beberapa tingkatan, yakni yang pertama terdapat ROA atau Return on Asset, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat laba bersih yang telah diperoleh oleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodal ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Jadi semakin tinggi rasio ROA yang dimiliki sebuah perusahaan, semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. ROA dapat dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan ekuitas dan ditampilkan dalam bentuk persentase.
Yang kedua terdapat ROE atau Return on Equity atau biasanya yang disebut sebagai hasil pengembalian ekuitas, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini tuh menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik, yang artinya posisi perusahaan semakin kuat. Demikian sebaliknya. Yang ketiga terdapat earning per share atau biasa disebut sebagai EPS, adalah jumlah laba per setiap saham yang beredar dari saham perusahaan, di mana EPS sendiri itu menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada seluruh pemegang saham perusahaan. Nah, laba EPS ini tuh diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang, biasa dibagikan dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar, yang digunakan oleh investor sebagai indikator untuk melakukan analisa nilai suatu saham sebelum melakukan pembelian terhadap saham tersebut. Yang keempat terdapat price earning ratio atau PER, adalah perbandingan antara harga pasar per saham dengan laba per saham terhadap pertumbuhan pendapatan yang diharapkan. Jadi PER itu mengukur jumlah pembayaran investor dari pendapatan perusahaan. Nah, pada dasarnya ada dua faktor yang mempengaruhi PER, yaitu tingkat pertumbuhan laba dan dividend payout rate. Apabila tingkat pertumbuhan laba semakin tinggi, maka nilai PER akan naik. Untuk nilai dividen payout rate itu dengan menghitung perbandingan antara pertumbuhan dividen per saham pada pertumbuhan laba per sahamnya. Jadi PER itu dapat dihitung dengan membagi harga saham dengan EPS. Yang kelima yaitu current ratio, itu merupakan cara perhitungan rasio likuiditas untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid atau current asset. Current ratio itu dapat dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Berikut merupakan hasil analisis fundamental dari salah satu perusahaan berdasarkan analisis industrinya. Salah satu perusahaan yang kami teliti berkecimpung pada bidang pertanian atau agrikultur yang bertepatan pada PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP, yang merupakan satu grup agribisnis terbesar yang terdiversifikasi serta terintegrasi secara vertikal di Indonesia, di mana kegiatan utama dari PT ini sendiri adalah seluruh mata rantai pasokan dari penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengelolaan kelapa sawit hingga produksi serta pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Sebagai grup agribisnis yang terdiversifikasi, PT ini itu melakukan pembudidayaan komoditas tebu, karet, dan tanaman lainnya. Nah, PT ini itu termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar serta salah satu pemimpin pasar minyak goreng, margarin, dan shortening bermerek di Indonesia. PT Salim Infomas Pratama Tbk ini juga mengelola kegiatan 25 usaha melalui dua divisi bisnis, yakni divisi perkebunan dan divisi minyak dan lemak nabati. Berikut tabel yang berisikan mengenai laporan keuangan beberapa perusahaan yang berada pada sektor pertanian berdasarkan data dari aplikasi Stockbit. Selanjutnya ada bab 4 yakni analisis teknikal. Analisis teknikal sendiri diartikan sebagai cara menganalisis pergerakan harga aset di pasar finansial menggunakan perangkat statistik. Adapun istilah-istilah dalam analisis teknikal, yang pertama ada chart. Chart merupakan tampilan grafik yang mempresentasikan pergerakan harga saham. Yang kedua ada tren, yang merupakan arah kecenderungan pergerakan saham dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga ada support dan resistance,
yang mana support diartikan sebagai batas terendah yang menjaga saham agar tidak turun kembali. Sedangkan resistance diartikan sebagai batas tertinggi yang menjaga harga saham agar tidak terus menaik. Yang keempat ada indicators yang diartikan sebagai alat bantu untuk menentukan titik entry dan exit. Yang kelima ada stochastic oscillator yang mana memiliki dua prinsip. Yang pertama yakni nilai stochastic di atas 80 dikatakan overbought atau kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bearish. Nilai stochastic di bawah 20 dikatakan oversold atau kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish. Sedangkan yang kedua ada sinyal beli dan juga sinyal jual bisa dilihat dari pepotongan garis merah atau garis K dan garis hijau atau D memotong dan mana jika garis K memotong garis D ke atas berarti sinyal diartikan sinyal beli. Sedangkan apabila K memotong garis D maka diartikan sinyal jual. Dan yang terakhir ada istilah RSI atau Relative Strength Index yang diartikan sebagai salah satu indikator yang banyak dipergunakan oleh analisis teknikal untuk menentukan titik balik pada suatu saham. Adapun ketentuan dalam RSI sendiri, yang mana nomor pertama, bila RSI berada di level 30, maka RSI tersebut diindikasi sebagai oversold. Bila RSI di level 70, maka RSI tersebut diindikasi sebagai overbought bearish. Yang ketiga, bila RSI pada level 45 sampai 50, maka diindikasikan pada perdagangan jangka pendek. Dan yang keempat, bila untuk melihat support dan resistance, demikian juga divergence positif atau negatif. Selanjutnya pada analisis dari masing-masing sektor. Yang pertama ada sektor pertanian. Berdasarkan hasil analisis dari kami, dari saya dan Mbak Putri Dea, menunjukkan bahwasannya yang pertama, pada analisis sektor pertanian pada teknikal PT Salim Infomas Pratama Tbk menunjukkan yang pertama, candlestick chart menggambarkan pergerakan harga saham dalam suatu periode tertentu, harga pembukaan, tertinggi, terendah, serta penutupan dan divisualisasikan dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Yang kedua, bullish candle adalah penanaman naiknya harga saham dalam periode tertentu yang mana ditandai dengan optimisme atau pesimisme para investor di pasar saham. Bullish candle sendiri diartikan sebagai harga bergerak naik atau closing price lebih tinggi nilainya dibanding opening price. Yang ketiga, pada grafik yang telah dipaparkan pada file PDF yang telah diupload di GCR menunjukkan bahwasannya nilai stochastic di bawah 20 maka besar kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish. Sedangkan nilai jual, sinyal jual dan beli dapat dilihat dari perpotongan garis merah atau garis K dan garis biru atau garis D. Yang mana jika menunjukkan K memotong D ke atas maka dikatakan sinyal beli, sedangkan jika K memotong D ke bawah maka diartikan sinyal jual. Pada grafik stochastic pada perusahaan SIM menunjukkan bahwasannya K memotong ke D ke bawah yang mana diartikan sebagai sinyal jual. Yang keempat ada moving average yang diartikan sebagai garis yang dibuat untuk menghubungkan harga rata-rata harian. Dari moving average 50 days menunjukkan bahwa harga rata-rata perusahaan SIM harian sebesar 478. Dari yang terakhir, RSI atau Relative Strength Index pada perusahaan SIM menunjukkan kestabilan di mana RSI selama 14 periode pada awal bulan Januari mengalami oversold atau kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish karena mencapai level 30-an. Masuk ke sektor yang kedua, yakni sektor pertambangan, di mana ada perusahaan teknikal PT Aneka Tambang Tbk atau biasa disebut dengan ANTM. Berdasarkan grafik yang telah dipaparkan, perusahaan ANTM yang pertama, candlestick chart menggambarkan pergerakan harga saham dalam suatu periode tertentu, harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, serta penutupan, dan divisualisasikan dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Yang kedua, bullish candle adalah penanaman naiknya harga saham dalam periode tertentu yang ditandai dengan optimisme dan pesimisme pada investor di pasar saham. Yang ketiga, pada grafik yang dipaparkan bisa dilihat bahwasannya perusahaan ANTM menunjukkan bahwa K memotong D ke bawah yang diartikan sebagai sinyal jual. Yang keempat, moving average
pada perusahaan ANTM menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 2.354. Yang kelima ada RSI atau Relative Strength Index menunjukkan kestabilan di mana RSI pada perusahaan ANTM selama 14 periode pada awal bulan Januari mengalami oversold atau kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish karena mencapai level 30-an. Yang ketiga ada sektor industri dan kimia yang merujuk pada perusahaan teknikal PT Cheiron Pokpan Indonesia Tbk atau CPIN yang menunjukkan analisis dengan keterangan yang pertama, candlestick chart menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu, harga pembukaan, tertinggi, terendah, serta penutupan, dan divisualisasikan dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Yang kedua, bullish candle adalah penanaman naiknya harga saham dalam periode tertentu, yang mana ditandai dengan optimisme dan pesimisme investor pada saham. Yang ketiga, pada grafik pada perusahaan CPIN menunjukkan bahwasanya K memotong ke bawah ke garis D yang diartikan sebagai sinyal jual. Yang keempat ada moving average yang menunjukkan harga rata-rata 50 hari dengan jumlah sebesar 6.064. Dan yang terakhir ada RSI dari perusahaan CPIN yang menunjukkan kestabilan di mana RSI selama 14 periode pada awal Januari dapat dijadikan range perdagangan jangka pendek karena terletak pada level 45 sampai 50. Selanjutnya yang kedua dari sektor pertambangan ada Teknikal PT Barito Pacific Tbk atau BRPT. Bisa diambil kesimpulan yang pertama, candlestick chart menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu, harga pembukaan, tertinggi, terendah, serta penutupan, dan divisualisasikan dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Yang kedua ada bullish candle yang diartikan sebagai penanaman naiknya harga saham dalam periode tertentu yang ditandai dengan optimisme dan pesimisme pada investor di pasar saham. Dan yang ketiga dari grafik yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa nilai kohastik 20 di bawah 20 yang mana besar kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish, dan juga menunjukkan bahwasannya garis K memotong garis D ke bawah yang diartikan sebagai sinyal jual. Yang keempat ada moving average yang merupakan garis yang dibuat untuk menghubungkan harga rata-rata harian. Dari harga moving average sendiri menunjukkan sebesar 951. Dan yang terakhir ada RSI atau Relative Strength Index yang menunjukkan kestabilan di mana RSI selama 14 periode pada awal bulan Januari mengalami oversold atau kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish karena mencapai level 30-an. Yang keempat ada sektor aneka industri. Sektor aneka industri ini pada perusahaan Gaya Abadi Sempurna Tbk atau SLIS menunjukkan keterangan yang pertama, candlestick chart menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu, di mana harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, serta harga penutupan, dan divisualisasikan dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Yang kedua ada bullish candle yang diartikan sebagai penanaman naiknya harga saham dalam periode tertentu yang ditandai dengan optimisme dan pesimisme pada investor di pasar saham. Yang ketiga, pada grafik yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa stochastic di bawah 20 yang diartikan sebagai kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish. Sedangkan dari grafik stochastic sendiri pada perusahaan SLIS menunjukkan bahwasannya K memotong D ke bawah yang diartikan sebagai sinyal jual. Yang keempat, ada moving average yang diartikan sebagai garis yang dibuat untuk menghubungkan harga rata-rata harian. Dari moving average 50 days menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 1904. Dan yang ketujuh ada RSI atau Relative Strength Index yang menunjukkan kestabilan di mana RSI selama 14 periode pada awal Januari mengalami oversold atau kemungkinan akan terjadi perubahan dari tren menjadi tren bullish karena mencapai level 30-an. Selanjutnya yang kelima dari sektor industri barang dan konsumsi ada perusahaan teknikal PT Unilever Tbk atau UNVR yang memiliki keterangan yang pertama,
Candlestick chart menggambarkan pergerakan harga saham dalam suatu periode tertentu, di mana harga pembukaan, harga tertinggi, dan harga terendah serta penutupan, dan divisualisasikan ke dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Yang kedua ada bullish candle, adalah penanaman naiknya harga saham dalam periode tertentu yang ditandai dengan optimisme dan pesimisme para investor di pasar saham. Yang ketiga, ada nilai stochastik yang di bawah 20, maka besar kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish. Dari perusahaan UNVR sendiri menunjukkan garis stochastiknya pada garis K memotong garis D ke bawah yang diartikan sebagai sinyal jual. Yang keempat ada moving average. Nilai moving average pada perusahaan UNVR menunjukkan rata-rata harian sebesar 4.542. Sedangkan yang terakhir ada RSI atau Relative Strength Index yang menunjukkan kestabilan, di mana RSI selama 14 periode pada awal bulan Januari mengalami oversold atau kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish karena mengalami nilai level sebesar 30-an. Yang keenam ada sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Ada perusahaan teknikal PT Metropolitan Kencana atau MKPI. Dengan keterangan yang pertama, candlestick chart menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu, harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, serta harga penutupan, dan divisualisasikan dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Yang kedua, bullish candle adalah penanaman naiknya harga saham dalam periode tertentu, yang mana ditandai dengan optimisme dan pesimisme investor pada harga saham. Yang ketiga, nilai stochastik pada perusahaan MKPI menunjukkan di bawah 20, yang diartikan besar kemungkinan akan terjadi perubahan dari tren menjadi tren bullish. Sedangkan pada grafik stochastik pada perusahaan MKPI sendiri menunjukkan bahwasannya garis K memotong garis D ke bawah yang diartikan sebagai sinyal jual. Yang keempat ada moving average, yang merupakan garis yang dibuat untuk menghubungkan harga rata-rata harian. Dari moving average 50 days menunjukkan bahwa harga rata-rata harian sebesar 24.925. Dan yang terakhir ada RSI atau Relative Strength Index pada perusahaan MKPI menunjukkan kestabilan, di mana RSI selama 14 periode pada awal bulan Januari mengalami divergence negatif. Yang ketujuh ada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Yang pertama ada teknikal PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR. Dengan keterangan yang pertama, candlestick chart menggambarkan pergerakan harga saham dalam suatu periode tertentu pada harga saham pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan, dan divisualisasikan ke dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Yang kedua ada bullish candle, adalah penanaman naiknya harga saham dalam periode tertentu yang ditandai dengan optimisme dan pesimisme pada investor di pasar saham. Yang ketiga, pada nilai stochastik pada perusahaan TOWR bisa dilihat di bawah, angkanya di bawah 20, yang diartikan besar kemungkinan akan terjadi perubahan dari tren menjadi tren bullish. Sedangkan pada grafiknya sendiri menunjukkan bahwa garis K memotong garis D ke bawah yang diartikan sebagai sinyal jual. Yang keempat ada moving average, yang menunjukkan bahwa garis yang dibuat untuk menghubungkan harga rata-rata harian. Dari moving average perusahaan TOWR menunjukkan nilai sebesar 1.218 sebagai rata-rata harian. Yang kelima ada RSI atau Relative Strength Index, yang menunjukkan kestabilan, di mana RSI selama 14 periode pada awal Januari dijadikan range perdagangan jangka pendek karena terletak pada level 45 hingga 50. Selanjutnya ada sektor finansial atau finance pada perusahaan teknikal PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Dengan keterangan, candlestick menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu, harga pembukaan, tertinggi, terendah, serta penutupan, dan divisualisasikan dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Yang kedua, bullish candle adalah penanaman naiknya harga saham dalam periode tertentu yang mana ditandai dengan optimisme dan pesimisme investor pada pasar saham. Yang ketiga, pada grafik dari perusahaan BBCA menunjukkan nilai stochastik di bawah 20, yang mana besar kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish. Sedangkan grafiknya sendiri dilihat menunjukkan bahwa garis K memotong garis D ke atas, yang mana diartikan sebagai sinyal jual, sinyal beli. Yang keempat ada moving average. Moving average yang menunjukkan
harga rata-rata hariannya sebesar 7.443. Sedangkan pada RSI-nya sendiri, pada perusahaan BBCA menunjukkan kestabilan di mana RSI selama 14 periode pada awal bulan Januari mengalami oversold atau kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish karena mencapai level 30-an. Yang kedua, pada perusahaan sektor finansial ada Teknikal PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI yang menunjukkan keterangan yang pertama, candlestick chart menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu, harga pembukaan, tertinggi, terendah, serta penutupan, dan divisualisasikan ke dalam bentuk yang menyerupai body linen. Yang kedua ada bullish candle atau penanaman naiknya harga saham dalam periode tertentu yang ditandai dengan optimisme dan pesimisme pada investor di pasar saham. Yang ketiga, pada nilai stochastic pada perusahaan BBRI menunjukkan angka di bawah 20, di mana besar kemungkinan akan terjadi perubahan dari tren menjadi tren bullish. Sedangkan pada grafiknya sendiri menunjukkan bahwa garis K memotong garis D ke bawah yang diartikan sebagai sinyal jual. Selanjutnya, yang keempat ada nilai moving average pada perusahaan BBRI sendiri menunjukkan angka sebesar 4.217. Dan yang kelima, RSI-nya pada perusahaan BBRI menunjukkan kestabilan di mana RSI selama 14 periode pada awal bulan Januari mengalami oversold atau kemungkinan akan terjadi perubahan menjadi tren bullish karena mencapai level 30-an. Dan yang terakhir ada sektor perdagangan jasa dan investasi atau trade, service, dan investment pada perusahaan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau EMTK yang menunjukkan keterangan candlestick chart menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu, harga pembukaan, tertinggi, terendah, serta penutupan, dan divisualisasikan dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Yang kedua, bullish candle adalah penanaman naiknya harga saham dalam periode tertentu, yang mana ditandai dengan optimisme dan pesimisme pada investor di pasar saham. Yang ketiga, pada grafik stochastic, menunjukkan nilai di bawah 20 yang mana besar kemungkinan akan terjadi perubahan dari tren menjadi tren bullish. Sedangkan pada grafiknya sendiri menunjukkan bahwa garis K memotong garis D ke atas yang mana diartikan sebagai sinyal beli. Dan untuk nilai moving average pada perusahaan EMTK sendiri sebesar 1952, sedangkan untuk RSI-nya menunjukkan kestabilan di mana RSI selama 14 periode pada awal bulan Januari dapat dijadikan range atau perdagangan jangka pendek karena terletak pada level 45 sampai 50. Berdasarkan ringkasan pembelian dan penjualan saham, pada prakteknya, peneliti mendapatkan modal virtual berdasarkan dari aplikasi Stockbit sebesar 100 juta dan memulai transaksi saham pada Selasa 20 November sampai Senin 20 Desember 2021, di mana dari modal 100 juta tersebut kami melakukan pembelian kepada beberapa saham yang telah kami analisis dan sesuai dengan analisis dari kami menghabiskan uang sebesar 92.421.000. Sedangkan pada penjualan saham sendiri kami mengalami loss dan gain, di mana kami mendapatkan gain sebesar 3.529.000 dan kami mengalami loss pada dua perusahaan. Yang pertama pada perusahaan ANTM, di mana kami membeli saham pada perusahaan tersebut dengan harga sebesar 3.585.000 dengan vol pembelian 15, dan saat kami menjualnya harganya turun menjadi 3.405.000 dan kami mendapat loss sebesar 180.000. Sedangkan pada perusahaan BRPT dengan harga belinya dengan 12 vol pembelian sebesar 1.170.000 dan kami saat menjualnya itu dengan harga 1.104.000 di mana mengalami loss sebesar 66.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.